Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 14 yang beranggotakan Ahmad Fauzi Afandi, Ferdian Cahya Lingga Pratama, Alif Fatul Caksono, dan Arif Abdul Rahman akan mempresentasikan tentang hasil makalah kami yang berjudul Pemastian Suplai Makanan Hasil Laut dengan Teknologi Pendinginan untuk menjawab SDG nomor 2 yaitu Zero Hunger. Outline dalam presentasi kali ini ada 4 outline besar, yaitu latar belakang, rumusan masalah, dan batasan masalah. Lalu kita masuk ke data dan pengolahan, lalu kita ke analisis data, serta bagian terakhir adalah kesimpulan dan saran. Selanjutnya kita akan membahas tentang pendahuluan. Pendahuluan ini kita akan membahas tentang latar belakang di awal. Latar belakang dari penelitian ini salah satunya adalah tentang kelaparan. Kelaparan ya merupakan suatu masalah besar yang akan membawa dampak buruk lainnya. Hal ini terjadi di banyak negara, dan Indonesia pun tak luput dari masalah ini. Hal ini biasa diketahui dari Global Hunger Index yang dimiliki oleh Indonesia. Meskipun kondisinya dari tahun ke tahun cenderung membaik, namun menurut data kondisinya masih sangat dekat dengan kategori masalah kelaparan serius. Masalah kelaparan sendiri memang disebabkan oleh beberapa faktor, namun pada umumnya masalah kelaparan itu terjadi karena ketidakmampuan masyarakat untuk mendapatkan sumber pangan yang baik dan cukup. Sedikit menyedihkan dengan potensi yang dimiliki Indonesia, utamanya potensi laut yang dimiliki Indonesia, hasil laut yang begitu melimpah, begitu berpotensi, namun masyarakatnya tetap dalam kelaparan. Pemanfaatan hasil laut sendiri sebenarnya memiliki banyak masalah, dari mulai sisi produksi sampai dengan sisi pengolahan dan konsumsi. Dari sisi produksi sendiri sering terganggu dengan adanya cuaca buruk ataupun terganggu dengan kondisi alam yang tak menentu. Umumnya, para nelayan tidak dapat memproduksi dan tidak dapat pergi melaut apabila cuaca sedang buruk. Akhirnya, ketersediaan pangan hasil laut di pasaran akan menurun. Untuk itu, untuk menjaga ketersediaan pangan tersebut, mulai kita harus melakukan suatu tindakan. Dan kita memiliki suatu gagasan untuk memiliki sistem pendingin atau cold storage untuk menjaga hasil laut tetap berada di pasaran. Selanjutnya, kita akan membahas rumusan masalah. Di sini terdapat 3 rumusan masalah. Yang pertama, menentukan hubungan pemanfaatan cold storage untuk hasil laut terhadap usaha pencapaian SDG. Selanjutnya, menentukan mekanisme pemanfaatan cold storage untuk menjaga suplai pangan hasil laut di daerah istimewa Yogyakarta. Dan yang ketiga, kita akan menentukan lokasi dan kapasitas pembangunan cold storage untuk hasil laut di daerah istimewa Yogyakarta. Ada beberapa batasan masalah untuk penilaian ini. Kita akan membahas hanya di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini dipilih karena daerah ini atau provinsi ini mempunyai upah yang cukup rendah dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya di Pulau Jawa utamanya, sehingga diasumsikan masyarakatnya akan berada dalam kondisi terancam untuk menjangkau tersebut. Selanjutnya, aspek yang ditinjau dalam penelitian ini hanya sebatas menjaga suplai pangan yang bersumber hasil laut, tidak membahas tentang sisi ekonominya ataupun tidak membahas tentang sisi energinya. Kita akan masuk ke bagian data dan pengolahan. Data yang pertama di sini adalah data kondisi kemiskinan di daerah istimewa Yogyakarta. Bisa dilihat di sini bahwa data ini diambil tahun 2016, di mana di tahun 2016 tingkat kemiskinan di daerah istimewa Yogyakarta masih dalam tingkat 13,10%. Lalu yang kedua adalah hasil tangkapan laut di daerah istimewa Yogyakarta. Di sini ada banyak jenis ikan yang ditangkap dengan jumlahnya setiap tahunnya. Namun di sini ada fakta yang menarik, yaitu di mana ikan cakalang memiliki jumlah yang sangat besar, jauh dari yang lainnya, dengan rataan 1.000 ton per tahunnya. Apabila kita melihat data dari grafik ini, maka terlihat bahwa ikan cakalang lebih tinggi daripada ikan-ikan yang lainnya. Oleh karena itu, ikan cakalang dapat dijadikan representasi dalam data untuk makalah ini. Ya, adalah persebaran musim tangkapan ikan. Di sini dapat terlihat bahwa tangkapan ikan di bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, September, dan Oktober itu cukup rendah karena adanya masa panceklik dalam perburuan ikan. Lalu ada juga data persebaran produksi dan nilai ikan, di mana di sini bisa kita lihat bahwa produksi ikan paling tinggi sebenarnya dari Gunung Kidul dengan total 2.865 ton. Lalu di sini ada penelitian daya tahan ikan. Di sini kita menggunakan uji organoleptik, di mana dipilih ikan cakalang tadi sebagai representasi. Nah, di sini ada 2 faktor yang diubah-ubah. Itu ada proses pendinginan dan waktu penyimpanan. Nah, di sini didapat dari penelitian ini bahwa
Mutu organoleptik yang terbaik dihasilkan dari pendingin dengan perbandingan S1:1 selama 6 jam penyimpanan. Dan terakhir ada data mengenai pendinginan ikan, di mana ikan harus dijaga pada temperatur minus 2,2 derajat Celcius agar tahan lama, dengan kalori jenis ikan 0,8 BTU per PBF, serta kalor laten ikan 101 BTU per pak. Selanjutnya kita lanjut ke bagian analisis data. Yang pertama yaitu mengenai kelaparan di daerah istimewa Yogyakarta. Jadi berdasarkan data yang kami dapatkan, dapat dilihat bahwa di DIY ini dialami kemiskinan yang cukup tinggi dengan angka berkisar di 13,1% dari total keseluruhan penduduk. Kemiskinan belum tentu menyebabkan kelaparan, namun hampir semua orang yang mengalami kelaparan itu mengalami kemiskinan juga. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa di daerah istimewa Yogyakarta memiliki potensi besar untuk terjadinya kelaparan. Hubungan penggunaan cold storage dengan tujuan nomor 2 dari SDG, yaitu zero hunger. Dengan hadirnya cold storage, hasil laut dapat disimpan dalam durasi yang lebih lama. Hal ini utamanya ditujukan untuk menjaga suplai hasil laut tetap ada ketika hasil tangkapan sedang menurun, seperti di masa-masa paceklik. Apabila hal seperti itu tidak diantisipasi, akan membuat kelangkaan pangan di pasaran, dan harga akan melonjak. Ketidakadaan hasil laut akan mempengaruhi sumber pangan lainnya, karena masyarakat akan mencoba mencari alternatif sebagai substitusi sumber pangan hasil laut. Yang artinya sumber pangan lainnya akan mengalami peningkatan permintaan dan membuat harganya melonjak. Hal tersebut membuat tidak terjangkau oleh masyarakat. Oleh karena itu, suplai pangan harus tetap terjaga sehingga masyarakat akan mampu mendapatkannya. Akan menurun seiring peningkatan efektivitas penggunaan cold storage untuk menurunkan. Jadi kita masuk ke mekanisme penyimpanan ikan dengan cold storage. Di sini kita membuat mekanisme seperti ini, di mana ikan pertama kali ditangkap oleh nelayan lalu dibawa dengan kapal ikan. Di mana di kapal ikan itu sudah harus disediakan box pendingin, sehingga ikan langsung dimasukkan ke box pendingin sehingga temperaturnya akan terus terjaga. Nah, sampainya di pelabuhan, box pendingin dipindahkan ke truk pengangkut, di mana truk pengangkut ini harus didesain khusus sehingga udara atau temperatur dari luar ruangan tidak mempengaruhi temperatur es ataupun temperatur ikan di dalam box pendingin. Nah, truk pengangkut ini akan membawa box-box pendingin tersebut ke cold storage. Lalu ikan akan disimpan di cold storage hingga waktu yang ditentukan. Selanjutnya kita lanjut pada jumlah dan lokasi cold storage. Jadi di sini ada data proyeksi produksi hasil laut. Dapat dilihat bahwa Kabupaten Gunung Kidul itu memegang persentase produksi terbesar dengan 93,75%. Nah, selanjutnya dari data produksi tersebut dapat kita hitung bahwa total produksi per tahun itu untuk satu DIY itu sebesar 3.088,704 ton itu per tahun. Dan apabila kita rata-ratakan per bulan itu dihasilkan angka 257,392 ton per bulan. Nah, itu rata-rata per bulan berkisar di angka tersebut. Jadi, tapi pada bulan Mei sampai September itu di DIY mengalami paceklik ikan atau di luar musim ikan. Akibatnya kami asumsikan pada bulan Mei sampai September itu terjadi penurunan produksi itu sebesar 50%. Nah, jadi pada bulan Mei sampai September itu nanti seakan-akan kehilangan produksi setengahnya. Karena itu dari bulan Mei sampai September itu seakan-akan kehilangan sebesar 643,48 ton. Nah, dari data tersebut kami dibutuhkan hanya satu lokasi. Dan kenapa hanya satu lokasi itu untuk memusatkan pengumpulan ikan nanti, memudahkan juga gitu koordinasinya. Itu bisa kita lihat nanti rencananya lokasinya akan ditempatkan di TPI Baron. Kenapa di TPI Baron? Karena TPI ini merupakan TPI terbesar, salah satu TPI terbesar di DIY, dan TPI ini merupakan TPI yang strategis. Jadi kalau dihubungkan sama ini kan di daerah Gunung Kidul, nanti kalau dia tidak terlalu jauh apabila dari Kabupaten Bantul dan juga ada 3 yang akan dibahas, yaitu pertama beban kalor ikan, beban transmisi dinding, sehingga bisa dihitung kapasitas mesin pendinginnya.
Nah, pertama beban kalor ikan. Kita mulai dari panas jenis ikan. Kita anggap bahwa airnya itu 70%, sehingga kita dapatkan panas jenis dari ikan itu adalah sekitar 0,86 BTU per lbf. Panas sensibel bisa dihitung dengan rumus ini, massa kali massa kalor jenis dikali perbedaan temperatur. Nah, di perancangan ini kami menggunakan massa ikannya itu adalah 3 ton atau sekitar 6.600 lb, sehingga didapatkan panas sensibelnya itu 317620 BTU dan panas laten ikan 668014 BTU. Selanjutnya beban transmisi dinding, karena kita tahu bahwa temperatur di dalam cold storage dan di luar cold storage berbeda, sehingga akan ada panas yang masuk ke dalam cold storage yang besarnya itu bisa dirumuskan sebagai UA delta T atau AU delta T juga sama. Untuk menghitung itu kita perlu ukuran lemari pendingin pertama ini. Selanjutnya kita perlu juga material apa dinding tersebut, ada 3 yaitu stainless steel, polyurethane, dan aluminium. Dan selanjutnya, nah ini resistansi masing-masingnya, totalnya itu 4392 BTU per itu satunya. Sehingga koefisien perpindahan panas dinding itu adalah U sama dengan 0,023 BTU per hour feet kuadrat degree Fahrenheit. Ini luas dinding berdasarkan yang tadi. Ini temperatur udara luar asumsi. Selanjutnya, sehingga beban transmisi dinding Q sama dengan UA delta T bernilai 480 BTU per hour. Oke, selanjutnya kapasitas mesin pendingin. Nah, kapasitas mesin pendingin itu didasarkan dari beban-beban tadi, beban ikan, sensibel, dan laten ditambah dengan Q dinding. Nah, sehingga jika kita totalkan itu ada sekitar 41.500 BTU per hour. Nah, kita gunakan 30% safety factor, sehingga didapatkan total beban kalornya itu 54.000 BTU per hours. Jika kita hitung kapasitas mesin pendingin sama dengan TR, total beban kalor 3 ton ikan dibagi 1 ton refrigerasi, sehingga didapatkan kapasitas mesinnya itu 4,5 ton refrigerasi.